Yang saya hormati Bapak Dr. Teguh Trianton MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teori dan Kritik Sastra Indonesia pada Universitas Prima Indonesia Medan. Perkenalkan, nama saya Bethesda Bukit, nomor induk mahasiswa 2133 0605 0001, program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Prima Medan. Perkenankan saya mempresentasikan hasil esai dari sebuah cerpen yang saya pilih, di mana cerpen itu dengan judul Tikar Usang dan Boneka Tua. Secara etimologis, kata esai berasal dari verba Prancis yang diadopsi dari kata essayer yang berarti mencoba. Sedangkan di dalam bahasa Inggris, essay memiliki arti upaya atau percobaan. Berdasarkan penelusuran etimologis, dapat dikatakan bahwa essay adalah sebuah upaya seorang penulis untuk mengungkapkan pikiran dan gagasannya dalam bahasa tertulis atau bentuk tulisan. Esai cerpen tersebut karya Rina ini yang dimuat pada Lampung Post tanggal 31 Oktober 2021 merupakan sebuah judul yang sangat simpel, Tikar Usang dan Boneka Tua. Biasanya judul merupakan salah satu tolak ukur bagi seorang pembaca untuk menimbulkan rasa ketertarikan, rasa minat pembaca untuk melanjutkan apakah cerpen tersebut dibaca atau tidak. Biasanya judul merupakan patron bagi pembaca, di mana pembaca pada umumnya sebelum membaca sebuah cerpen, puisi, novel, dan sebagainya, biasanya pembaca melihat judul. Seandainya judul tersebut menarik, maka pembaca akan meneruskan untuk membaca cerpen tersebut. Nah, Rina selaku penulis cerpen ini merupakan mempunyai kelebihan. Dia memilih judul yang sangat tepat, simple dan tepat. Tikar Usang dan Boneka Tua. Ini merupakan simple sekali, sehingga judul tersebut bisa kita katakan sangat menarik. Menurut saya, judul yang dipilih oleh Rina ini merupakan judul yang sangat menarik dan mampu memikat hati pembaca. Nah, ulasan dalam bentuk esai sebuah karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya, merupakan suatu bentuk kritikan halus, di mana di dalam esai biasanya seorang penulis esai selalu mengungkapkan keunggulan dan kelemahan yang ada pada karya sastra tersebut, baik itu cerpen, puisi, novel, dan sebagainya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa dari sisi pemilihan judul, penulis Rina di sini sudah mempunyai kelebihan, sudah mempunyai keunggulan, atau menurut saya si Rina ini sudah mendapatkan nilai plus. Pada umumnya ada beberapa faktor yang menjadi dasar mengapa esai atau esai terhadap karya sastra orang lain ketika kita melakukan kritikan atau penilaian, bukan berarti bahwa karya sastra tersebut jelek, bukan berarti karya sastra tersebut tidak bermutu. Nah, setiap manusia mempunyai pandangan dan tanggapan yang berbeda dalam menyikapi suatu hal, tergantung dari sudut pandang mana orang itu menilai. Namun mengkritik karya sastra orang lain berdasarkan sudut pandang kita harus juga dipaparkan alasan-alasan yang logis, yang masuk akal. Artinya kita jangan hanya mengkritik karya-karya orang lain tanpa alasan yang logis, tanpa alasan yang masuk akal.
Sebuah karya sastra biasanya itu terlahir dari beberapa hal. Yang pertama itu dari hasil pengamatan. Biasanya seorang penulis, pencipta sebuah karya sastra, dia menulis sebuah karya itu dari hasil pengamatan. Dia mengamati tentang kisah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kisah itu diangkat ke dalam bentuk cerpen atau puisi atau novel dan sebagainya. Nah, sisi yang lain, ini penulis memang merasakan. Artinya dalam hal ini penulis sebagai pelaku di dalam cerpen tersebut. Nah, biasanya kalau penulis sebagai pelaku, cerpen yang dihasilkan itu pada umumnya cerpen yang berkualitas. Mengapa? Karena cerpen tersebut betul-betul lahir dari hati dan perasaan si penulis, karena dia mengalami kejadian tersebut. Nah, secara makna pada cerpen ini ada kita lihat tinjauan sosial, ada tinjauan kultur atau budaya, ada tinjauan politik dan moral. Nilai moral, nilai politik, nilai budaya, dan nilai sosial kita menemukan pada cerpen tersebut. Nah, di dalam cerpen tersebut penulis mempergunakan gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi itu adalah gaya bahasa yang menganggap benda mati seakan-akan hidup dan bisa berperilaku seperti manusia. Tikar usang yang dibuang oleh si pemiliknya ke sungai, begitu juga dengan boneka tua, ini merupakan sebuah gambaran. Kalau dari nilai sosial, ini kita lihat banyak di dalam kehidupan kita, ketika orang sudah tidak memerlukan kita lagi, dia secara sendirinya akan membuang, menghina, bahkan yang paling parah, ada kadang-kadang terjadi pembunuhan gara-gara orang itu tidak dibutuhkan. Itu dari nilai sosial. Di sini kita lihat bahwa nasib tikar dan nasib boneka karena sudah tidak dibutuhkan lagi, makanya mereka dibuang. Itu dari nilai sosial. Kalau dari segi nilai budaya, saya di sini mengartikan bahwa kebudayaan kita juga seperti itu. Yang mana budaya kita yang dulunya masih alami, sekarang ini akibat perkembangan teknologi, budaya kita ini sudah mulai digilas oleh teknologi. Salah satu contoh, di dalam suku Karo, dulu setiap permainan musik itu ada 5 pemain musik, 5 orang yang harus memainkan musik tersebut. Tetapi pada saat sekarang ini, akibat perkembangan daripada teknologi, musik yang 5 tadinya orang itu memainkannya, sekarang cukup satu. Nah, apa yang terjadi? Musik tradisional semakin menipis, semakin luntur. Dari segi politik, ini sering sekali di dalam dunia politik, ketika kita berada di garda terdepan, orang selalu mengeluk-elukkan kita, orang selalu memuji-muji kita ketika kita berada di garda terdepan. Nah, ketika sebuah partai itu maju, orang akan berusaha kembali untuk menjatuhkan kita. Itu nilai politik yang saya temukan di dalam cerpen tersebut. Kalau dari segi moral, sisi moral, ini biasanya yang terjadi di dalam rumah tangga, ya, ada istilah habis manis sepah dibuang. Nah, ketika orang sudah bosan sama kita, otomatis dia akan membuang, menyia-nyiakan kita. Itu merupakan hukum alam yang masih terjadi sampai saat ini. Jadi di dalam cerpen ini penulis begitu lihainya dia memainkan peran tikar dan boneka, termasuk juga tadi ada pemeran tambahan yaitu sandal, memainkan peran tikar, boneka, dan sandal. Nah, tetapi peran mereka ini sangat punya makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini merupakan cambuk kepada kita. Apalah tikar, apalah boneka, apalah sandal, apalagi tikar usang, boneka kotor, sandal yang sudah bolong. Itu mungkin tidak punya makna lagi kepada manusia.
Tetapi secara pengertian, secara makna, nilai moral, itulah manusia yang terjadi sekarang ini. Kehidupan manusia begitulah yang terjadi. Jadi itulah kelebihan-kelebihan di dalam cerpen ini yang penulis berusaha memaparkan, menyampaikan kepada pembaca. Nah, kelemahan daripada cerpen ini secara kasat mata yang saya lihat di sini, bahwa kata-kata di dalam cerpen ini terlalu singkat, sangat singkat, simple ya, sama seperti judul simple, sangat singkat. Hendaknya tadi saran saya, ini penulis Rina di sini hendaknya dia membuat bunga-bunga atau variasi-variasi di dalam cerita itu, di dalam cerpen tersebut, sehingga cerpen tersebut akan lebih menarik untuk dibaca. Itu saran dari saya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa konsep multimodal dikenalkan menjadi konsep multiliterasi, di mana manusia tidak hanya membaca dan menulis saja, namun dituntut lebih jauh, yaitu membaca dan menulis dengan genre tertentu yang melibatkan aspek-aspek seperti tinjauan sosial, kultur, dan budaya. Jadi pada cerpen ini penulis menggunakan konsep multiliterasi. Kelebihan penulis di sini di dalam penggunaan konsep-konsep seperti itu, walaupun ceritanya singkat, tetapi mempunyai makna yang sangat luar biasa. Akhir kata, hidup merupakan sebuah ajang yang mana kita dituntut untuk selalu siap menjalani apa dan bagaimana kelak yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia belum mampu untuk mengerti apa dan bagaimana hidupnya di hari esok. Kita hanya mampu berserah, memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Terima kasih dan salam sehat.